Jadi, apa itu WHV Australia? WHV Australia adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang mana mengizinkan WNI untuk bekerja di Australia tanpa batasan waktu. Program WHV ini bisa di-apply oleh semua WNI asalkan memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ada. WNI yang lolos persyaratan akan diberikan surat dukungan langsung oleh pemerintah Indonesia yang mana semua proses dan kegiatan ini 100% legal dan tanpa ada wawancara ke pihak Australia sama sekali. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan surat dukungan, kalian bisa apply visa dan langsung bisa ke Australia. Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan visa ini? Yang pertama, kamu bisa bekerja selama yang kamu mau, jadi tidak ada restriction untuk waktu kerja dalam per minggunya. Pergi bolak-balik Indonesia, Australia, kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa bekerja di seluruh wilayah Australia dan di sektor serta bidang apapun. Namun, syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Kenapa kalian harus mengikuti program ini? Yang pertama, kalian bisa mengurus persyaratan untuk visa ini sendiri. Jadi, semua persyaratan untuk visa ini itu jelas dan tidak berbelit-belit. Jadi orang awam sekalipun bisa mengurus persyaratan visa ini sendiri. Yang kedua, WHV adalah visa kerja yang relatif paling mudah untuk didapatkan oleh kita, warga negara Indonesia, untuk bekerja ke Australia. Dibandingkan dengan working visa atau student visa yang mahal dan lebih susah persyaratannya, WHV relatif lebih mudah. Yang ketiga, gaji di Australia yang relatif cukup besar. Jadi rata-rata gaji di Australia itu 8 juta per minggu. Tapi ini berbanding lurus dengan biaya kebutuhan hidup seperti biaya sewa rumah, biaya transportasi, dan biaya makan dan minum kita selama berada di Australia. Yang keempat, banyak orang sudah pergi ke Australia menggunakan work and holiday visa. Jadi kalian bisa cek sendiri bagaimana sistem kerja dari visa ini. WHV bukan untuk semua orang. Memang WHV bisa di-apply oleh setiap WNI, tapi tidak semua WNI memenuhi persyaratan-persyaratan agar bisa meng-apply visa ini. Persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang WNI untuk mengikuti program ini. Yang pertama, dari segi umur, WHV hanya dapat di-apply oleh orang-orang yang berumur antara 18 tahun hingga 30 tahun. Jadi orang yang berumur di bawah 18 tahun dan di atas 30 tahun tidak bisa mengikuti program ini. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan minimum untuk dapat meng-apply program ini adalah D3 ke atas. D3, S1, S2, S3. Atau orang yang sedang mengikuti program S1 tapi sudah melewati 4 semester. Jadi orang yang sudah melewati 4 semester dalam pendidikan S1 bisa mengikuti WHV di tengah pendidikan mereka. Yang ketiga, bisa berbahasa Inggris bersertifikasi. Jadi tentunya kita datang ke Australia, orang-orang di sini berbahasa Inggris, kalian harus dapat menunjukkan bukti jika kalian bisa berbahasa Inggris dengan sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS atau PTE. Yang keempat, mampu menunjukkan uang tabungan sebesar 5.000 AUD atau jika dirupiahkan itu sekitar 50 juta. Tapi saran saya saat meng-apply visa ini sebaiknya uang tabungan kalian lebih dari itu agar menghindari naik turunnya kurs mata uang. Yang kelima, sehat secara jasmani dan rohani. Saat meng-apply visa ini, kalian nantinya akan melakukan medical check-up. Apabila kalian gagal dalam medical check-up ini, kalian tidak bisa mengikuti WHV. Persyaratan lainnya, kalian harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen. Yang pertama, memiliki eKTP, paspor, SKCK, sertifikat akademik seperti ijazah, sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS atau PTE, bank reference, surat pernyataan keabsahan dokumen, SDU WHV, dan pas foto. Secara umum, proses pendaftaran untuk work and holiday visa ini sangat simpel. Yang pertama, kalian menyiapkan semua dokumen yang diminta untuk mengajukan surat dukungan ke pemerintah Indonesia. Selanjutnya, setelah dokumen-dokumen itu sudah terkumpul, kalian mengajukan surat dukungan ke pemerintah Indonesia melalui Dirjen Imigrasi
Setelah surat dukungan itu sudah kalian dapatkan, kalian bisa mengapply visa Work and Holiday Visa 462 untuk Indonesia. Setelah itu kalian melakukan medical check up. Setelah semua proses tersebut selesai dan visa keluar, kalian langsung bisa datang ke Australia kapanpun dan kemanapun. Dan masalahnya adalah banyak orang yang gagal dalam mengikuti program ini meskipun persyaratannya sudah mereka penuhi. Itu yang dikarenakan, pertama, WHV memiliki batas kuota setiap tahunnya. Jadi tidak setiap orang yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan WHV. Jadi kalian harus berebut kuota. Maka dari itu sering ada sebutan WAR SDU WHV, WAR Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa Australia. Yang kedua, waktu pendaftaran WHV tidak tentu atau random. Jadi waktu pendaftaran untuk mengajukan surat dukungan Work and Holiday Visa ini tidak tentu setiap tahunnya. Yang bisa kita lakukan adalah selalu melihat Instagram imigrasi dan menunggu kapan waktu buka untuk SDU WHV ini. Namun demikian, saya dan 4 teman saya berhasil mendapatkan Work and Holiday Visa ini. Itu kami lakukan dengan persiapan semata mungkin dan sedikit tips and trick gitu bagaimana kita meningkatkan kemungkinan agar kita bisa memperoleh Work and Holiday Visa ini. Jadi saya sudah buat sedikit tips and triknya di Instagram, bisa kalian cek di bawah ya. Selain itu, untuk kalian yang ingin informasi lengkap mengenai bagaimana cara apply Work and Holiday Visa secara lebih detail, saya sudah membuat website. Kalian bisa cek. Jadi di sana ada beberapa section yang menurut saya jika kalian membaca semua post di sana, kalian akan mengerti bagaimana workflow dari program Work and Holiday Visa ini. Sekian saja dari saya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe untuk info-info terupdate lainnya. Oke, semangat!